Hai, hai, ditonton terus ya. Halo, stay tune ya, jangan lupa sampai jam 5:30 nanti kita bakalan ngobrol bareng musisi dari Tangerang. Oh ya, jangan lupa follow Instagram gue ya @renita_rhmti. Oke, penonton pertama. Mantap ya dong, harus dong. Gimana nih kalian puasanya? Pada udah bolong apa belum? Jangan lupa follow Instagram gue @renita_rhmti. Oke. Mana ya kak? Kak itunya apa? Kadean. Enaknya ngapain nih? Q&A kali ya. Halo Kadean, aku undang ya. Kadean, salah, sorry. Gimana ya, bergabung kali ya. Kak, kalau dari aku nggak bisa bergabung tahu, coba deh dari kakaknya minta biar kita live bareng. Oke? Coba ayo kita live bareng, kita ngobrol-ngobrol seru. Hai. Undangnya nggak bisa tahu. Oh ya. Mana nih? Kita tunggu ya keadaannya. Dipanggilnya enaknya apa nih ya? Hai. Kok jadi kayak kuning gitu ya? Menunggu. Hai. Kita tunggu nih ya, kakaknya nih belum bergabung. Halo. Lucu banget lightingnya. Mana ya? Kakaknya kok nggak bisa bergabung ya? Kita tunggu dulu ya. Tanya nggak nahan, kayak supply nih kak, tuh. Supply-nya minus, jadi biar kelihatan gitu. Keadaannya mana ya? Kita tunggu ya guys, tunggu dulu. Sekalian kita ngabuburit, oke? Oke. Halo. Kita tunggu nih ya Kak Daennya. Lagi diajak join kok nggak bisa ya? Gimana nih kalian puasanya, udah pada bolong atau belum? Jangan pada bolong dong, kan bentar lagi udah ini lebaran. Ya kan? Iya dong. Mana ya?
filter lucu ya. Gak bisa mengundang. Nih aku udah undang loh ya. Kak, join dong. Nah, halo. Oke, Halo. selamat sore, cantik. Sore. Gimana nih Iya, puasanya? Udah masih lancar? alhamdulillah lancar. Kamu gimana lancar? Lancar dong. Harus dong. Kan bentar lagi mau Alhamdulillah. lebaran. Iya ya. Iya, sambil ngabuburit kita Itu ada, sambil itu loh tanya-tanya kali ya. ada bingkisan, ada Kenapa? bingkisan tuh dari, ada bingkisan dari Triglab. Oh, apa tuh? Iya, sendal alas kaki lokal Tangerang. Nanti dikirim ke rumah kamu ya. Oke, ditunggu ya. Nanti bilang aja Triglab terima kasih gitu ya. Ah ya, siap. Siap. Boleh nih aku tanya-tanya ya nanti. Ya Kita, boleh dong. ya, mau sekarang aja apa nanti nih? Suka-suka sih. Coba lihat jam. Oh, udah mau jam 5. Udah jam Jam 5. 5 ya? Tanya aja lagi langsung kali ya. Boleh sih. Nih, udah pada nungguin nih yang pada nonton nih. Tuh. Oh, Iya. Enaknya aku manggilnya apa nih? Kak atau abang atau kakak kali Kak ya? boleh sih. Kak boleh sih. Kakak siapa nih enaknya dipanggilnya? Kak Daeng boleh. Atau Kak Bang Daeng Daeng. juga suka-suka. Tadi aku Ya. salah manggil Kak Dean jadinya. Aduh tuh udah pada nungguin. Boleh, boleh, boleh. Coba nih sebelum Ya, aku yang tanyain kakaknya dulu dong yang kenalan biar pada ya, apa saya udah semua. banyak yang Assalamualaikum kenal. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Waalaikumsalam. mau bergabung. Ya, gue Daeng Kafka Alfairi, founder Legacy Production dan Boleh. salah satu vokalis band Balai Reot dan juga apisi band mungkin ya. Dan alhamdulillah kali ini berkesempatan nih di Tangkin TV kita live itu setelah Ya, mungkin betul. ada negosiasi atau diskusi yang lebih panjang untuk kemanfaatan bersama ya, sharing-sharingnya ya. Ya, sharing Oke, dong. selamat sore, selamat apa namanya, Bergabung. menanti juga bareng-bareng ya. Oke. Benar, benar, benar. Aduh, grogi nih ngomong sama Kak ini Dain. Wah, maksudnya grogi sih. Pami mau nanya apa, Senior, Pami? senior. Senior ya? Ah, enggak, ah, sama aja. Kalau kalau musiknya sendiri tuh asal awal tuh dari mana nih, Kak? Kalau Daeng sih, kalau awal menyentuh musik itu tahun 2008 ya di SMP itu. SMP-nya di SMP 2 Pasar Kemis. Ya. Nah, emang karena di sana itu kita harus milih dua antara sepak bola dan band. Ya, jadi pilihan Jadi tuh. milihnya ekskul band. Ini. Mulai berawal dari situ sih kenal musik tahun 2008. Kalau untuk karir profesionalnya itu tahun 2009-2010. Berarti udah cukup lama ya, Kak ya? Iya, udah hampir satu dekade ya. Ya ini. Kan aku bilang tadi senior. Iya, udah tua banget ya berarti ya. Berarti udah ini ya kayak udah sering manggung-manggung gitu ya. Udah banyak sih kalau itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti udah banyak fansnya. Kemarinnya kayaknya ada yang komentar tuh. Fansnya udah nungguin. Sebenarnya bukan fans sih, lebih ke keluarga sih. Kayak ke yang support gitu ya kayak. Ya lebih ke support karena ada yang nggak punya fans. Aku nih jadi fansnya nih nanti nih. Sekarang ini udah jadi fansnya. Iya, ada yang cuma punya teman terhana ya. Asik. Yang selalu support di belakang. Iya, selalu support. Nanti aku juga deh. Ada fanbase-nya nggak? Nanti aku ikut di situ. Kan kita udah follow-followan, ini Iya, nggak harus makanya lah. nanti diundang kalau ada fanbase-nya. Nanti Rera ikut. Iya ya. Iya dong, harus. Nih, aku pengen nanya lagi nih ya. Iya, iya, iya. Kalau genrenya sendiri tuh genre apa sih, Kak? Jazz atau... Jadi kalau untuk Daeng pribadi sih, Daeng punya dua band ya. Yang pertama itu ya seperti yang bilang tadi, itu puncak karir pertama kali itu band pop alternatif. Terus sekarang sedang
menjalani proses album bersama Balai Reot, salah satu band reggae juga. Iya. Jadi ya cuman dua. Wow. Dua juga kayaknya pengalamannya tuh udah banyak kayaknya. Ya, alhamdulillah nih, ya ini maksudnya yang nonton ini nih, yang orang-orang yang support sama Daeng nih, alhamdulillah. Keluarga-keluarga Makanya Daeng juga pada juga. nungguin dari tadi itu. Ya pokoknya di kabupaten tuh banyak musisi-musisi hebat lah yang mau produktif gitu. Ya, banyak banget. Salah satunya tuh Kak Daen. Salah satunya, ya. Kalau kakak sendiri tuh emang hobi atau gimana? Sebenarnya terjun ke industri musik itu karena patah hati aja. Oh, terus buat lirik-lirik lagu gitu ya kan? Ya karena awalnya sih emang karena awalnya suka nulis puisi, ikut-ikut lomba-lomba puisi di SD gitu antara kabupaten, tingkat provinsi, terus mulailah mengenal musikalisasi puisi, akhirnya bikin puisi dibuat lagu gitu kan. Nah kesini ada school band itu kan, jadilah anak band gitu. Berarti hobi lah ya kayak ibaratnya mah ya. Hobi sih hobi ya lebih ke hobi, cuman bukan hobi juga sih sebenarnya, lebih ke apa ya, lebih ke belahan jiwa kali ya. Asik. Soalnya kalau hobi bisa ditinggal kapanpun kita mau gitu, tapi kalau belahan jiwa kayaknya sulit untuk melepas itu. Sayang gitu ya kayak sayang sama Ya hobinya sayang gitu. banget lah pokoknya. Kalau belahan jiwanya itu punya nggak nih? Punya nggak? Hampir 4 tahun sih sendiri. Masih sendiri berarti masih jomblo ya? Iya, sendiri masih jadi aktivitas terbaik Daeng sih sejauh ini. Banyakin pengalaman dulu ya kayak. Iya betul. Banyakin pengalaman, banyakin karya ya. Kejar. Apa udah banyak nih yang Ya, kejar? nggak gitu juga sih sebenarnya, tujuannya juga bukan untuk mengejar dan dikejar sih. Lebih tepatnya pengen coba mewakili setiap perasaan orang aja lewat karya. Iya benar. Terus berarti Ini kalau bukan kenapa Kak? ini bukan genit-genitan ya. Iya tuh ada yang bahas tuh genit ya. Iya tuh ada yang waduh curhat tuh, genit. Kita sharing ya kayak bukan genit-genit. Iya tuh. Waduh curhat katanya. Kalau ini Kak, tahun aktifnya berarti dari 2008 ya? 2008. 2008 itu mulai aktif, tapi untuk karir puncak profesional di musik itu tahun 2010-an lah. Puncak profesional itu di mana Daeng mulai mengemas suatu karya, menciptakan suatu karya, mulai membawa karya itu ke tempat A, ke ruang A, ke kemana-mana aja gitu. Begitu manggung yang dibayar nasi kotak lah atau apapun itu kan tuh udah masuk ke dalam. Udah lebih dari nasi kotak kayaknya. Alhamdulillah sih, proses sih, seiring berjalannya proses gitu. Berarti kalau ada event-event gitu-gitu ada ya banyak lah udah pada ngundang Kak Daeng kali. Ya, dalam bilangin sih. Kalau kita konsisten, ya proses itu akan ngikutin sih. Iya benar. Yang penting kita pengen usaha aja itu pasti. Iya, yang penting komitmen aja sama konsisten sih. Benar. Harus konsisten pokoknya mah. Ini lagi ngapain nih Kak Daeng lagi ngapain? Sebetulnya hari ini tuh ada jadwal album kompilasi. Jadi ada yang tuh lagi bikin album kompilasi digital milik Tangfry itu ada 12 band isinya, dan hari ini tuh sebenarnya nanti jadwalnya band ke-9 yang bakal masuk dapur rekaman. Nanti setelah ini dia langsung berangkat. Jadi bela-belain dulu nih buat Tangtin TV. Live dulu di Tangtin. Ya. Good. Iya. Ngomong-ngomong dapur rekaman tuh, berarti kan ada label tuh, Ada label. Nah kalau Kak Daeng sendiri tuh dari lagu-lagunya segala macam tuh labelnya tuh dari apa ya kayak? Sebenarnya sih kalau untuk bicara label belum juga sih, belum masuk industri label gitu, karena kita masih indie, terus cuman hanya punya wadah aja sih, wadah nama yang Daeng bilang tadi itu namanya Legacy Production tuh, itu bukan berusaha untuk melabeli diri sih, lebih tepatnya itu hanya wadah. Tapi kalau untuk produksi sendiri kita lebih ke apa namanya, ke industri orang sih, kayak home industry
rekodnya gitu sih. Tapi foundernya Kak Daeng sendiri dong berarti. Ya kalau untuk legasi foundernya Daeng dan beberapa teman sih yang sampai detik ini masih support. Motivasinya tuh, motivasi bisa terus sampai di label itu, terus jadi founder di situ, itu apa gitu biar temen-temennya tuh pada udah pada nungguin tuh kayak tuh. Motivasinya sih gini sih. Motivasinya dulu tuh Daeng bermusik itu kayaknya sendiri gitu, dan arti kita harus bergerilya ke sana kemari itu seorang diri. Nah, pengalaman Daeng itu menjadikan Daeng tuh pengennya Daeng harus punya apa namanya, punya kemanfaatan sendiri dong untuk bisa bantu yang lain berdiri, yang lain merangkak atau apa namanya, merangkul mereka biar nggak seorang diri. Akhirnya terbentuklah Legacy Production itu, di mana mereka ingin berkarya, hayu Daeng bantu, Daeng kenalin ke A, ke B, ke C, ke senior atau ke orang-orang yang berpengaruh juga di bidangnya kan. Jadi untuk menjembatani mereka sih, karena Daeng ngerasa dulu tuh gak ada jembatan, Daeng tuh sendiri aja dulu. Berarti itu sih motivasinya. Udah lama ya berkarir tuh, berarti pengalamannya tuh udah banyak, udah ya, karena bagi orang lain. Iya, soalnya bagi Daeng tuh kalau kita nggak punya makmum tuh kayaknya kita kurang berjamaah, nggak bisa disebut jamaah. Iya. Ya kan? Nah, berarti kalau lebih dari satu berarti jamaah. Nah, minimal Daeng menciptakan atau apa namanya, melahirkan band-band lain sih untuk Daeng kembangin, untuk kita sama-sama berkembang sih. Dari label tersebut kayak. Ya, sebetulnya itu belum di legalitasin labelnya, tapi insya Allah akan dibuat lah legalitasnya nanti biar makin resmi ya. Maju, boleh. Ya, biar makin lancar. Nanya-nanya lagi nih, kan udah lama, udah pasti banyak dong suka dukanya. Itu tuh yang Daeng rasain tuh yang paling inget sampai sekarang tuh apa tuh, Kak? Untuk suka dukanya atau apanya nih? Sukanya dulu, ntar baru dukanya. Kalau untuk sukanya sih, suka aja gitu kalau ada orang yang hafal karya Daeng, terus orang yang suka kalau apa namanya, Daeng menciptakan karya terus kena banget mewakili perasaannya, itu suka sih. Sukanya di situ paling. Kalau untuk berkarya ya. Berarti kayak kalau untuk senang ya banyak yang support gitu ya. Nah, senang banyak yang support, banyak yang suka karya kita, banyak yang merasa terwakili gitu kan perasaannya. Liriknya berarti kalau untuk gitu. Ya, kalau untuk dukanya sih, semua proses itu ya duka menurut Daeng tuh. Prosesnya duka, tapi kedepannya makin Insya Allah ya. Amin. Iya, jadi kalau bicara sukanya itu sih, sukanya senang aja sama orang-orang yang support. Terus dukanya setiap prosesnya itu pasti duka. Iya benar. Kalau albumnya sendiri tuh sama singlenya itu udah berapa tuh, Kak? Kalau untuk single pribadi sih, single Daeng itu, kalau bicara konteksnya Daeng ya, Daeng itu sudah menciptakan kurang lebih 40 lagu ya. Untuk secara personal. Secara personal 40 lagu, tapi kalau untuk bicara band, konteksnya band, Balai Reot saja sudah punya 18 lagu, APC band terdahulu itu sudah punya 15 lagu, dan DKA track solonya Daeng itu udah punya 11 lagu. Jadi kurang lebih secara personal 40 lagu, tapi belum terkemas album, hanya proses single-single aja. Lagi proses sih, doain ya. Proses itu nanti bikin kadangnya makin. Tapi satu lagu udah bisa dinikmati kok di platform musik kayak Spotify dan Juke itu. Udah bisa dinikmati lah baru satu lagu. Nanti aku cari. Cari ya. Iya dong, harus dong, pengen denger dong. Itu liriknya tuh Daeng sendiri yang. Semuanya itu hasil pengalaman pribadi sih. Apa emang galau kah, atau emang lagi bengong tiba-tiba menghasilkan lirik-lirik gitu, atau gimana tuh? Jadi karena emang membuat lagu atau menulis lagu itu harus dengan jujur sih ya, kita nggak boleh bohong. Jadi harus semua yang gitu ya, itu
iya, semua yang Daeng tulis itu mewakili perasaan Daeng aja sih, Daeng tumpahkan ke semua itu. Jadi kalau bicara lagi galau, hampir semua penulis itu galau sih menurut Daeng sih. Tapi galaunya konteksnya bukan hanya cinta aja gitu, Oh, ya. banyak kedilemaan mereka gitu. Ya, dalam hidupnya gitu mungkin ya kayak. Iya, lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk cinta ya jelas. Kalau cinta apalagi kalau Cinta bukan itu patah udah, hati gitu kan. wah itu udah dapet lirik-lirik Iya. masuk gitu ke hati, ke Iya. jantung, ke organ-organ lainnya. Udah dalam banget ya. Udah dalam banget deh pokoknya kalau cinta. Berarti nanti boleh dong buatin lirik buat Rere kali ya. Boleh, boleh. Nanti kita bisa bikinin tenang. Boleh, nanti ditunggu. Siap. Siap. Siap-siap. Kalau ini Kak, referensi dalam musik. Kalau untuk referensi musik sih, orang yang pertama kali ngedoktrin Daeng dalam genre gitu, kakak Daeng sih, karena jadi dulu tuh namanya seorang adek itu pasti ngikutin apa yang disuka kakaknya kan. Dan waktu kecil itu suka musik-musik, ya lebih suka musik-musik Melayu gitu kayak Iklim, terus New Boy, banyak lah. Terus Indonya Kus Plus, Salon Seven. Plus. Iya, terus kalau untuk di reggae-nya sih influencernya ya Momonon band reggae asal Rangkas, Aset Kota Banten. Aku juga tahu kok itu Itu influencernya ya. Jadi referensi musiknya lebih suka musik lokal sih kalau dari pribadi sih. Kalau nggak tahu kenapa kali cinta banget sama lokal. Yang kadang yang lebih apa sih namanya suka banget tuh apa tuh musik Kalau untuk band pop sih Daeng lebih suka The Massive. Liriknya apa gimana tuh yang bikin kadang suka? Kalau The Massive itu dia emang super spesialis super mellow ya. Oh iya. Jadi kalau bikin lagu tuh kayaknya mewakili perasaan banget gitu. Nah itu untuk kalau di pop. Tapi kalau bicara Balai Reot, reggae sendiri itu influencernya lebih ke apa namanya? Lebih ke Bob Marley sih, karena Bob Marley itu menjadikan lagu itu suatu penyampaian kekeluh kesahannya beliau pada situasi yang terjadi. Jadi kita ngomongin situasi sih, lebih ke situasi yang terjadi. Ikonnya itu lagunya itu ya kayak. Kalau apa? Kan grogi ketemu Kadaeng. Kadaeng. Kalau ini Kak, masa sih bisa suka sama The Massive tuh ya kan? Lagunya Kadaeng suka apa tuh? Yang paling Kadaeng suka itu judul lagu dari The Massive itu Jangan Pergi, album Perjalanan. Buat siapa tuh Kak? Lebih nyentuh ke buat siapa tuh? Jadi buat ke seseorang yang sejauh ini udah bisa ngasilin 20 lagu sih. Jadi karena galau sama dia tuh Daeng bikin 20 lagu. Oh, jadi menghasilkan lagu ya kayak wah itu. Iya, jadi patah hati terbaik itu menurut Daeng itu patah hati yang membawa kita pada dampak positif gitu, menghasilkan suatu hal yang bermanfaat, menjadikan diri lebih baik lagi, itu patah hati terbaik sih. Wah, ini harus dicontoh. Kalau Rere patah hati gitu, makan tidur. Itu lebih baik sih. Itu nggak boleh dicontoh ya kayak. Iya, jadi makanya itu patah hatinya kadang itu udah ngeluapin untuk bikin karya, lagu, terus video klipnya ya kita visualin biar penyampaiannya lebih dapet, sama lebih ke gemar menciptakan suatu hal baru sih. Makanya betah kan 4 tahun itu biasa kayak berasa ya gak ada apa-apa gitu, kayak gak pernah merasakan apa-apa gitu, karena itu aktivitasnya gitu positif aja gitu kayak. Iya. Karena emang suka gitu dari diri sendirinya juga gitu, udah. Ya bisa dibilang itu hobi sih Kak, kayak Rere juga gitu sebenarnya, kayak misalkan model ya karena kita sendiri suka, jadi kayak
setiap harinya tuh ngalir gitu aja, nggak terasa beban atau apa gitu ya. Iya, enjoy gitu ya, enjoy Iya, everyday. tuh. Coba Kak ceritain nih apa Kakak pas waktu lagi manggung mungkin atau apa gitu yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan itu dulu manggung di depan para elit-elit politik tertinggi di Provinsi Banten ya. Jadi dulu manggung di hadapan Ibu Gubernur dulu Ratu Atut Hosya. Itu beliau sama aparat-aparatnya itu di bawah dan di atas gitu kan, di atas panggung kan, nyanyi kan. Yeah. Dan yang bilang tepuk tangan untuk ibu kita, Ibu Atut, semua tepuk tangan. Ayo kita berdiri menyanyikan lagu Ibu kita Kartini, semua bernyanyi. Jadi kayak berasa raja di Provinsi Banten dulu. Itu paling berkesan, orang nomor 1 dulu Daeng. Boleh. Banget ya. Berarti, tapi ada nggak sih Kak rasa kayak bangga banget gitu, udah sampai ya, itu bangga banget sih, kesannya itu bangga, kita bisa banyak membantu orang lain. Jadi orang mengenal kita itu bukan untuk dimanfaatin sih, lebih untuk kita punya power untuk bantu dia, dan dia juga pasti bakal support kita sih. Jadi nama besar itu dipergunakan untuk hal-hal baik sih, bukan untuk hal-hal gitu, sombong-sombongan gitu, enggak sih. Sorry Kak, tadi kejeda sedikit. Kalau pas manggung atau apa gitu, ada nggak sih Kak yang kayak nyinyirin Kakak gitu, terus tanggapan Kakak buat yang nyinyirin gitu tuh gimana tuh? Kalau bagi Daeng sih, karena kita makhluk sosial ya, yang komunikasinya bisa ngalir ngidul gitu kemana aja, jadi banyak sih pasti Daeng punya haters juga yang Daeng nggak tahu siapanya mereka. Daeng punya orang yang suka sama Daeng juga, Daeng tahu beberapa dan nggak tahu berapa banyak mereka. Tapi yang pasti emang itu siklus hidup dan itu resiko hidup sih. Orang mati aja masih bisa dinyinyirin gitu kan, apalagi orang hidup. Banyak yang suka dan banyak yang nggak suka, tapi kita tetap yang lebih support sama kita gitu, karena kalau kita mikirin ke yang nggak sukanya nggak bakal maju ya kayak asik. Ya tapi yang paling penting kita terima kasih juga sih sama mereka-mereka yang nggak suka, sebab dari mereka yang nggak suka kita belajar untuk lebih baik lagi, kita membuktikan apapun yang emang belum kita buktikan sih. Jadi vitamin sih, haters itu vitamin. Iya benar-benar. Haters itu bikin kita apa ya sebenarnya? Motivasi sih kita ya. Bisa gitu ya nggak sih Kak? Iya. Iya, karena pencapaian terbaik adalah apa namanya, kata-katanya dia itu, yang nyinyirannya dia itu, kalau kita capai aja pencapaian kita itu kayaknya balas dendam terbaik ya kalau soal. Iya benar. Berarti ini Rera harus banyak belajar nih sama Kak Daeng. Asik. Kata-katanya itu bikin termotivasi buat Rera sendiri gitu, yang kadang itu sapa teman-teman kayak banyak banget nih ya. Iya, sapa dulu bentar ya. Nih udah nungguin nih dari tadi nih. Iya, selamat sore semuanya. Terima kasih ada suhu Ripal tadi itu, Ripal CJDW, Kak Ripal, teman-teman juga yang dari Rajek Pasar Kemis. Perut kondisiin, sorry. Ada Alfariji, kan. Semuanya yang belum bisa disebutin, thanks for everything sudah mampir ke Tangtin TV. Terus bantu program ini lebih berkembang biar semakin banyak sharing-sharingnya ya, isi kepalanya biar lebih banyak tumpah ya. Pokoknya sehat selalu kita, terbaik. Buat yang nonton nih, siapa tahu Kak ada yang pengen nanya-nanya gitu, boleh Kak? Iya boleh, silakan kalau nanya di mentionnya dibaca dong, bacain dong. Musik atau apa gitu, ada yang Hanai banget. Iya tuh Hanai banget katanya tuh, terbaik pokoknya udah. Iya, ini salah satu suhu ranking di Tangerang, Asep Kota Tangerang. Arifal PJDW dan teman-temannya. Banyak ya kayak yang nonton nih, berarti banyak banget nih yang support Kak Daeng nih. Ya, ada 4 miliar 2.000 lebih ya. Sih. Tuh nanya dong kakek MC, wah, emang pada ngombalin MC-nya ya. Halo, mau nanya dong kakak MC. Namanya Renita RHMWTI, nanti follow aja Instagramnya, sekalian promo Kak, asik. Masuk. Nanti Kak Daeng juga boleh lah subscribe
YouTube Rere lah. Pasti dong di subscribe nanti. Kan tinggal subscribe, like, and comment doang. Iya, Tinggal benar. share doang. Gratis, kan gratis. Iya. Betul. Lebih sebenarnya bukan masalah gratisnya sih. Iya. Menurut Daeng itu kita memang harus bantu semua itu biar berkembang karena toh kita subscribe itu nggak ngurangin umur kita kan, nggak ngurangin harta kita. Jadi cara terbaik membantu karya-karya orang itu dengan cara itu juga sih. Ya kita support dari. Iya, kita harus support. Kalau ini Kak, kalau kan sampai saat ini gitu ya, itu ada nggak sih Kak yang nemenin banget sampai sekarang gitu? Itu pasti ada sih, the best friend. Ya, friend terbaik itu pasti ada sih. Cuman dari sekian ribu miliar manusia gitu, tetap best friend itu paling 3-4 orang. Ya. Tapi sejauh ini sih ada yang punya banyak orang-orang yang emang bener-bener gak ninggalin di saat apapun itu sih. Alhamdulillah banyak banget, dan di Legasi itu orang-orang terbaik semua, dan sekarang di Tangfried itu menemukan orang-orang baik lagi. Jadi sebenarnya semua orang tuh pada dasarnya orang tuh semuanya baik, cuman untuk menemukan orang yang benar-benar baik sama kita tuh paling cuma beberapa orang sih. Beda ya sama apa ya caranya mereka ke kita. Caranya mereka, cuman mungkin ada yang iya, support baik atau yang di belakang support kadang. Iya, semua lah. Iya. Bahkan hater pun sebenarnya baik. Iya. Dia lebih peduli sebenarnya. Lebih peduli dia. Iya. Keren hater. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih, ditunggu Kak Daeng nih. Kak Daeng mau jawab. Tenang aja. Kak Daeng acaranya jam berapa Kak? Oh, nanti habis buka puasa langsung berangkat ke Ciledug. Jadi rekamannya di sana di Storm Record. Salah satu studio rekaman milik gitaris Momonon. Wah, sukses terus ya Kak ya. Biar nanti kalau udah terkenal kemana-mana itu jangan lupa sama Rere pokoknya. Kan nanti kita featuring, masa lupa. Oh iya benar, katanya mau buatin lirik lagu buat Rere. Iya, nanti kita featuring. Boleh. Kalau ini nih Kak, kalau kakak pribadi itu kan banyak nih musisi-musisi dari Tangerang ataupun dari luar gitu ya kan. Apa sih yang pengen kakak sampein gitu biar termotivasi, terutama buat daerah Tangerang deh. Ya, khususnya untuk Tangerang, kita masih minim fasilitas, minim wadah ya, minim ruang untuk berkembang. Terus kita juga sebagai pelaku seninya, ayolah saling rangkul, saling bergotong royong gitu, saling bantu pemula untuk lebih besar lagi, bantu yang besar untuk lebih besar lagi, nggak gesek-gesekan. Karena bagi Daeng pribadi gitu, di Tangerang ini banyak band yang lahir besar di Tangerang, tapi mereka mendedikasikan dirinya bukan berasal dari Tangerang. Nah, kenapa? Karena di Tangerang itu, nggak di Tangerang aja sih, di kota-kota manapun sama polemiknya. Cuman kalau bisa sih kita Tangerang sebagai kota yang berdekatan dengan Jakarta, kota yang berkembang gitu, harusnya bisa lebih besar lagi gitu. Cara kita merangkul, cara kita produktif di suatu seni gitu kan, nggak di musik aja, bareng-bareng gitu, nggak ada penjilat, nggak ada apapun itulah, yang penting nyatu gitu, kita ngedukung nyatu gitu sih. Ya walaupun perbedaan itu emang susah, tapi bukan masalah susah loh, nggak gitu. Maksudnya kita gerak dulu aja, fighting dulu, bicara susah. Kalau udah turun kan enak. Karena kan orang di kita kan latah ya, jadi orang di kita tuh butuh dicontohin dulu gitu, butuh dikasih tahu dulu, butuh di jembatani dulu baru gitu sih. Jadi bukan saran, kita sebagai pelaku seni, ayo bareng-bareng kita jadikan band yang besar menjadi asetnya kota ini, ikoniknya kota ini. Kita jadikan orang-orang yang baru merangkak bisa berdiri lebih tegak lagi gitu sih, sebagai orang-orang yang orang-orang yang terdahulu ya. Iya, benar. Berarti yang masih proses harus bisa lebih lagi, yang udah lebih lagi. Harus bisa lebih lagi gitu sih. Ya kayak. Soalnya ada cerita yang menurut saya ini ganjil. Kita sharing ya.
Ada gini, pernah maksudnya masih inget gak? Nah, Nisa Sabian dulu ke kota Tangerang, itu bikin macet berapa jam? Wah, itu di mana-mana macet kan. Nah, sebenarnya orang Tangerang itu nggak harus membanggakan Nisa Sabian yang bikin macet kota kita. Karena yang bangga itu kota kelahirannya Nisa Sabian kan. Misalkan Nisa Sabian kota kelahirannya di Bandung, orang Bandung bahagia karena salah satu warganya bikin macet kota orang. Nah, dari pengennya gitu. Ada salah satu band di Tangerang itu bisa bikin macet kota orang dengan konsernya. Itu baru bangga. Nah, pengennya menciptakan itu sih. Berarti next ini kayaknya Kak Daeng gitu. Amin. Pengennya sih semuanya. Pengennya semuanya. Halo Ipal, drummer CJ Dewi ini terbaik pokoknya, selamat datang. Terbaik. Ini pokoknya aset-aset kota Tangerang tuh banyak lah. Nih Kak di Wah, ada Bang Yoga nih, Fasilikultur yang kemarin baru apa namanya garap lagu pertamanya di album kompilasi. Bang Yoga. Wah, Yoga nggak tahu lu Mambon, pengen ngeliat hostnya aja sih Ambon. Banyak yang support Kak Daeng deh. Banyak banget. Kak Ival Karim. Yeah. Ival Karim, ada Saprol. Jangan lupa tuh sekalian kasih tahu juga nih Tangtin TV bahwasannya emang CJDW lagi mempersiapkan album nih, dia lagi nunggu tanggal-tanggal buat launching albumnya. Doain terbaik CJDW. Bisa diundang-undang lah ke Tangtin. Ya, penggagasnya Tangtin tolong undang ya CJDW. Siap, nanti langsung di ACC nanti sama ini yang Tangtin. Pasti. Harus. Nika udah mau buka juga nih ya. Aku pengen nanya satu pertanyaan lagi nih ya. Iya. Apa sih namanya? Musik dari apa ya? Alat musik gitu yang Kakak suka terakhir yang aku pengen tanyain. Kalau yang suka sih hampir semua suka. Tapi kalau yang paling senang kalau mainin itu keyboard sih. Itu kalau udah main keyboard tuh kayaknya sahdu aja sih. Dan ini ya bisa lebih nge-feel aja. Bisa mainin semuanya lah ya. Beberapa sih bisa sih, cuman nggak terlalu jago, cuman hanya sebagai dasar aja biar nanti kalau latihan bisa marah-marah gitu sama yang mainnya. Padahal nggak jago, minimal tahu dasarnya lah ya. Gitar tuh kayaknya jago banget deh. Aku kan sempet nge-stalk. Oh iya, jadi kalau apa namanya, kalau bikin lagu sih lebih kebanyakan pakai gitar sih. Iya, lebih ini juga sih. Aku ada yang jarang tuh bikin lagu. Iya. Kalau suling bisa Kak? Suling belum bisa, suling. Iya. Bisa ya kayaknya. Masih sulit sih. Mungkin faktor perut terlalu gede kali ya. Jadi napasnya harus banyak gitu ya kayaknya. Iya, harus panjang. Ini nih Kak nih, mumpung apa nih? Udah jam segini juga udah pengen buka. Oh, yoga pengen pantun katanya. Ini jam berapa sih sekarang? Udah apa ya, jam 5:30 kayaknya. Tapi kalau kayak ada yang mau cerita-cerita dikit nih, nggak apa-apa, boleh, silakan. Burung gelatik minum teh anget tuh kata si Ambon tuh apa coba. Lanjut Ton. Cakep, burung gelatik minum teh anget. Cakep. Lanjutin. Kayaknya lagi ngetik. Tahu nanti nunggu sahur kali ya. Terus Tangtin cantik banget aja. Boleh. Nanti dikirim hampers deh ke rumah ya. Ini mah kayaknya pantunnya pengen sekalian ini nih. Makanya terima kasih sudah yang mau nonton ya. Udah mau nonton, udah mau komen. Pokoknya Tangtin jangan lupa. Ya, apa? Kadang yang terakhir apa sih akun Kadaeng apa aja gitu. Oh iya, akun Daeng tuh karena Daeng nggak punya akun channel YouTube, jadi taunya cuma punya Facebooknya Daeng Kafka Alpairi, Instagramnya Daeng Kafka Alpairi, dan WhatsAppnya bisa Japri aja. Boleh nanti Rere minta nomornya. Follow juga akun Instagram Legacy Production dan
Tang Pride ya, karena di situ insya Allah akan jadi perkumpulan para penggiat seni sih, insya Allah kalau panjang umur dikasih terus power, nggak bosan-bosan merangkul, insya Allah itu akan jadi wadah yang akan banyak membantu sih. Termasuk Tangtin semoga jadi wadah juga untuk kita musisi ya. Buat ya yang bisa motivasi Ya, orang-orang. terbaik semuanya terbaik. Oke. Pokoknya Kak Daeng semoga sehat selalu, terus karirnya Amin. bermanfaat, banyak yang support. Amin. Tinggalnya Kembali doa pokoknya. yang sama ya untuk Rere juga ya. Oh iya dong. Makasih. Nanti proyeknya di baik layar aja proyeknya. Iya, ditunggu. Oh ini ada mau ngomong lagi nggak nih Kak ke yang nonton nih? Ke semuanya sih semoga ya ini closing ya? Closing kan? Iya. Closing. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Tangtin, untuk Om Deden yang udah jadi penggagas. Terima kasih udah yang mau masuk atau ikut live bareng juga, yang mau komen. Terima kasih juga semuanya. Pokoknya semoga kita sehat selalu, ibadah puasanya full, ibadahnya dicatat sebagai amalan ibadah untuk kita bekal nanti, dan semoga kita sehat selalu, jangan lupa berkarya, jangan pernah bosan berkarya, dan jangan pernah berhenti untuk berkarya. Siap. Karena kalau ada kemauan pasti ada jalan ya Kak ya. Ada jalan. Thank you. Bye Kak. Bye bye. Sehat selalu ya Rere ya. Oke Kakak juga ya. Ditunggu apa namanya musik-musiknya selanjutnya. Amin. Oke, Siap. bye. Makasih Kak Bye. ya. Makasih Iya, Kak. sama-sama Rere.